Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus dan tentu yang mengasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di renungan kita di Minggu Lenten ini ya, di hari Sabtu sekarang ya. Besok gereja dong. Ya, jangan lupa ibadah ya, maupun di gereja tatap fisik ke muka secara onsite, akan juga yang online. Itu Tuhan yang menyertai, namun sikap hati kita harus kita berikan kepada Tuhan. Namun sebelum kita mengawali langkah kita di hari weekend ini, kita akan melakukannya dengan mendasari firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Bapa Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh ada dan kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Bersabdalah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, akan saya bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 dari HP. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-57, demikian firman Tuhan. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Di Sabtu hari terakhir ini di weekend, tema di Minggu Lenten ini kita merenungkan kenyataan yang ironis ya. Peristiwa dalam firman Tuhan ini adalah reaksi dari orang-orang yang melihat dan mendengar kabar bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Dan pada waktu itu banyak orang yang hendak menangkap dia, bahkan akan membunuh Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang percaya, namun ada beberapa kenyataan yang ironis yang dicatat menurut Injil Yohanes ini, bahwa sungguh mereka menunjukkan bahwa mereka ada dalam keterbencian. Ya, derajat kehujatan, kebobrokan rohani mereka, bahkan melaporkan bahwa kabar itu yang dipelopori oleh orang Farisi yang jelas-jelas mau menghancurkan, membenci Yesus. Mereka lebih suka bersekutu dengan kegelapan dan kejahatan. Banyak juga biasanya pada waktu itu orang-orang Farisi tidak senang dengan imam-imam kepala, tetapi sungguh mengherankan bahwa kedua kelompok yang saling bertentangan itu akan bergabung untuk sesuatu maksud tertentu, yaitu mereka ingin menangkap Yesus pada waktu itu. Bobrok kerohanian mereka. Ya, mereka buta, ya, dibutakan oleh kerohanian yang jahat, saudaraku. Kerohanian yang jahat, kehidupan yang jahat, ya. Mereka mengungkapkan bahwa ketakutan mereka, semua orang akan menjadi percaya kepada Yesus pada waktu itu. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan banyak pendukungnya, akan banyak pro, ya kan, sehingga diperpanjang lagi ya, seperti itu ya, pelayanannya dan mengikuti Yesus sebagai Mesias. Mereka bahkan juga mahkamah agama menduga hal itu pasti akan membuat orang Romawi sangat-sangat membenci bangsa Yahudi, sebab akan dianggap sebagai suatu pemberontakan politik pada waktu itu, dan dengan demikian orang-orang Yahudi akan kehilangan tempat suci dan bangsa mereka. Nah, kenyataan seperti inilah yang mereka berpikir bahwa Yesus akan memiliki semua itu. Kenyataan-kenyataan yang ironis yang dicatat dalam firman Tuhan ini, kebencian ya, bagaimana orang-orang Farisi bersepakat jahat, mahkamah agama, bahkan juga nubuatan Kayafas, bahkan juga kebencian orang banyak pada waktu itu kepada Yesus. Yesus dikatakan harus mati, harus ditangkap, karena mati itulah dia kita bisa bebas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi manusia berdosa. Di masa kini juga gereja Tuhan sering juga disalahpahami dan mendapat tekanan dari para musuh-musuh Allah yang hendak membinasakan umat-umat Allah. Namun Allah dapat memakai berbagai kesulitan itu untuk lebih memajukan pemberitaan gerejanya, Injilnya ke seluruh pelosok bumi. Ini yang dikatakan semakin dibabat, semakin merambat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
anak-anak Tuhan harus tetap percaya dan setia kepada Kristus Yesus. Walaupun ada omongan-omongan miring, jangan engkau berpindah dari Kristus. Panggilan yang mulia adalah mengikut Kristus dalam kehidupanmu yang nyata ini. Selamat melangkah di hari weekend ini. Jangan lupa besok bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.